Guys, pada hari ini kita akan melakukan konfigurasi mikrotik dengan switch manage. Oke, untuk persiapannya pertama kita siapkan dulu kabel internetnya ya. Kabel internet yang mengarah ke router. Kita pasang di ether 1. Oke. Nah, Tersatu ya. satu ya. Oke. Lalu yang kedua kita akan siapkan satu kabel ya untuk dari router ke switch ini ya. Ini kita pasang di router 2. Dan ini kita untuk Router port sebenarnya 2. bebas ya, tapi saya di sini pakai port 1. Oke. Dan lalu siapkan satu kabel untuk PC yang akan terhubung ke router dan juga switch on sebagai konfigurasinya nanti. Oke. Ada satu akses point yang sudah terhubung dan sudah tercolok. Ini kita akan taruh kira-kira di port 22. Nanti kita akan konfigurasikan sebagai guys setrum lagi. Oke ya. Langsung saja kita masuk ke mikrotiknya. Oke, langsung saja kita masuk ke mikrotik kita. Setelah itu kita lakukan reset configuration yang bisa kita akses melalui sistem reset configuration, lalu cek atau centang no default configuration, lalu klik reset configuration. Setelah itu login kembali pada mikrotik kita, lalu ganti identity melalui sistem ganti identitinya dengan nama yang kalian mau. Setelah itu kita akan menambahkan 3 user pada mikrotik kita yang bisa akses melalui sistem, lalu users, lalu lalu di sini ada sistem default user admin. Kita buat dulu akun admin yang baru agar kita bisa menghapus sistem default usernya. Kita add, kita ganti namanya jadi admin, grupnya full, passwordnya 123 dan confirm passwordnya juga 123. Klik OK. Setelah itu kita bisa hapus sistem defaultnya. Nanti kita tambahkan user lagi yang bernama teknisi, grupnya itu right, passwordnya 123 dan confirm passwordnya juga sama. Oke, lalu tambahkan lagi user yang bernama staff, grupnya itu read, passwordnya 123 dengan confirm passwordnya juga sama. Lalu klik OK, apply dan OK. Setelah itu kita akan melakukan pengujian pada ketiga akun tersebut. Langsung saja kita klik exit, kita masuk lagi ke dalam inboxnya, login dengan akun tadi. Di sini kita akan login menggunakan akun admin ya. Misal login admin, passwordnya 123. Dan di sini identity kita juga sudah berubah. Maksudnya klik connect. Dan di sini oke, sudah berhasil. Kita akan login dengan akun yang kedua, yaitu akun staff. Di sini untuk akun staff tidak bisa melakukan konfigurasi ya, karena dia hanya dapat akses read saja. Exit. Nanti kita akan login dengan akun teknisi. Ya, kita sudah login dengan akun teknisi. Kita keluar, lalu kita masuk lagi dengan akun admin kita. Dan di sini kita akan mengubah password admin kita yang bisa akses melalui sistem users. Setelah itu kita akan ubah password admin kita, double klik, lalu klik password. Kita ganti password menjadi ABCDE1234, ABCD nya kapital kecil, dan confirm password juga sama, ABCDE1234. Apply, oke. Yang pertama kita akan menambahkan DHCP client untuk ether 1 kita yang mengarah ke ISP. Langsung saja kita ke IP DHCP client, lalu kita tambahkan DHCP client kita yang mengarah pada ether 1. Apply, oke. Setelah satu status menjadi bound, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Kita akan menambahkan IP pada
kita akan menambahkan IP untuk Ether 1 kita. Langsung saja kita pergi ke IP dan IP addresses, lalu klik tombol tambah, lalu kita akan tambahkan IP untuk Ether 1 dengan addressnya 110.11.1/23, apply dan oke. Di sini kita sudah buat ya address untuk Ether 1-nya. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat VLAN pada Ether 2. Langsung saja kita pergi ke interface, lalu kita klik tombol tambah, lalu kita pilih VLAN. Setelah itu kita akan berikan VLAN pertama kita dengan nama LabTKJ. VLAN ID-nya 10 dan interface pada Ether 2. Kita tambahkan lagi VLAN lagi, kita akan beri nama lab, kita beri nama VLAN kita menjadi lab mm, VLAN ID-nya 20 dan interface pada Ether 2. Oke. Tambah lagi, kita beri nama lab OTKP, VLAN ID-nya 30 dan interface-nya Ether 2. Oke, kita tambahkan lagi staff TU, VLAN ID 40 dan interface ke Ether 2. Dan yang terakhir dengan VLAN yang bernama APGuest, VLAN dengan VLAN ID nomor 50 dan interface pada Ether 2. Setelah kita membuat kelima VLAN, maka kita akan menambahkan addresses pada tiap VLAN yang bisa kita konfigurasi melalui IP addresses. Lalu kita klik tombol tambah, lalu kita akan berikan IP untuk LabTKJ1 dengan address 200.110.1/24. Untuk lab MM kita akan berikan IP sebesar 200.120.1/24. Oke, setelah kita akan tambahkan lagi IP untuk lab OTKP dengan besaran address 200.130.1/24. Apply. Lalu untuk staff TU dengan address 200.140.1/24. Dan yang terakhir APGuest dengan besaran IP-nya 200.150.1/24. Okay. Setelah kita membuat kelima IP untuk VLAN kita, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan konfigurasi DNS yang sudah diakses melalui IP DNS. Tambahkan server kita akan menggunakan server Google yaitu 8.8.8.8. Klik OK, dan OK. Langkah selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi roots, tapi di sini untuk konfigurasi root seperti sudah otomatis dibuat dengan sendirinya ya, jadinya kita bisa melewati langkah ini. Langsung saja kita lanjut ke step yang lain, yaitu kita membuat IP firewall. Langsung saja kita akan membuat NAT, lalu kita pilih NAT, tambahkan, kita pergi ke tab general, pilih out interface-nya Ether 1, action itu squared, klik apply dan OK. Setelah kita melakukan konfigurasi IP firewall, langkah selanjutnya kita akan menambahkan DHCP server. Kita bisa memasukkan melalui IP, lalu pilih DHCP server, lalu kita akan tambahkan DHCP setup pada kelima VLAN kita. Oke, di sini kita akan pilih LabTKJ, kita next saja. Lakukan hal yang sama untuk keempat VLAN kita. Setelah membuat DHCP server untuk kelima VLAN kita, maka langkah selanjutnya kita akan mengubah NTP atau jam ya, yang bisa akses melalui sistem, dan pilih POP. Di sini time zone-nya kita akan rename menjadi Asia/Jakarta. Kita ketik saja biar lebih cepat. Lalu klik apply. Nanti secara otomatis akan mengubah GMT offsetnya menjadi +7. Lakukan konfigurasi queue untuk melakukan limit ya, pada
APGuest pada APGuest dan staff TU. Nah, kita bisa akses melalui queues. Pada tab simple queues kita tambahkan, lalu kita beri nama queues pertama kita yaitu limit staff TU dengan targetnya menuju pada villa staff TU. Max limitnya kita beri sebanyak 10 Mbps, dan juga untuk target upload dan target downloadnya sama 10 Mbps. Apply dan oke. Dan yang kedua, kita akan beri nama limit APGuest dengan targetnya yaitu APGuest, VLAN APGuest ya. Max limitnya 20 Mbps untuk target upload dan juga target downloadnya. Apply dan oke. Setelah kita melakukan konfigurasi queues, maka kita akan melakukan backup file. Di sini kita bisa pergi ke tab files, lalu akan muncul pop-up baru. Di sini kita klik saja tombol backup, kita beri namanya bebas ya. Ini di sini kita menggunakan nama backup dengan tanggal ya, 21/1/2023. Kita tidak usah memberi password pada file backup kita. Nah, file backup sudah ada. Untuk mengunduh file backup, kita klik kanan pada file backup tersebut, lalu ada tombol download. Nah, di sini dia akan meminta kita untuk dimanakah file itu ditaruh. Jika sudah memilih folder, maka dia secara otomatis akan mengunduh file tersebut. Nah, bisa kita lihat file backupnya sudah berhasil terunduh. Setelah kita melakukan backup file konfigurasi mikrotik, langkah selanjutnya mengekspor file.rsc mikrotik kita agar kita bisa merestore konfigurasi mikrotik pada perangkat mikrotik yang lain. Tapi kita tidak bisa melakukan secara UI, maka kita menggunakan terminal. Langsung aja kita buka terminal kita. Loginnya admin dengan passwordnya itu password yang sudah tadi kita ubah abcde123, enter. Jika sudah muncul prompt, maka ketik perintah export, lalu ketik saja perintah export compact file sama dengan titik dua, jadi ada 2 titik 2-nya. Kita beri nama filenya itu bebas. Di sini saya beri nama backup konfigurasi. Nah, kita tunggu. Jika sudah selesai, kita bisa lihat melalui files dan kita lihat backup.deskonfigurasi.rsc sudah muncul. Kita klik kanan dan klik download, klik OK. Lalu kita cek pada folder kita yang sudah dituju pada mikrotik, dan kita bisa lihat backup.deskonfigurasi.rsc sudah terunduh. Oke. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan backup.config.rsc, kita akan melihat log. Di sini sangat mudah ya untuk cek log. Kita hanya pergi ke tab log dan kita bisa lihat semua log mikrotik kita. Setelah kita melihat logging, langkah selanjutnya kita akan melakukan sistem grab. Kita melakukan monitoring dengan grab yang bisa kita akses melalui tools, graphing. Pada interface rules, kita klik tombol tambah, kita keep it default ya, biarkan saja. Kita akan memonitoring semua interface yang ada, apply dan oke. Di sini untuk grafik kita langsung muncul ya. Kita harus menunggu kurang lebihnya 5 menit agar grafik dapat muncul. Menambahkan filtering yang dimana IP VLAN dapat melakukan ping ke IP router. Di sini kita akan membuat filter pada IP firewall. Lalu pada filter rules kita tambahkan. Pada in interface kita pilih all VLAN. Actionnya itu reject. Reject width-nya itu bebas ya, kalian bisa pilih dengan apa aja. Di sini kita pilih SMP network unreachable ya, default aja. Untuk chain-nya kita ganti menjadi input, apply dan oke. Setelah kita membuat filter untuk VLAN kita, langkah selanjutnya kita akan menonaktifkan Net Discovery mikrotik dengan cara IP NIC-burst. Di sini kita klik pada kotak discovery setting. Di sini kita hanya diberikan 3 konfigurasi saja, all, dynamic dan non. Sedangkan kita ingin menonaktifkan discovery hanya pada port tertentu saja. Kita bisa melakukan dengan cara interface list.
kita pergi ke interface, lalu pada tab interface list kita klik tombol list, lalu di sini kita akan tambahkan new interface list dengan nama, kita di sini memberi nama block discovery, klik apply dan oke. Lalu kita akan menambahkan list pada block discovery dengan interface-nya yaitu ether 1 dan ether 2. Oke, jika sudah, oke, setelah kita membuat interface list, maka kita kembali ke Dickbar list, klik kembali ke discovery settings, kita pilih interface-nya itu block discovery dan pastikan tanda serunya itu ada ya. Setelah itu klik OK. Dan di sini interface yang tadi hilang ya karena sudah di block, sudah dinonaktifkan. Oke. Setelah kita melakukan semua konfigurasi yang ada pada MikroTik, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada IP switch. Di sini kita akan ubah IP di sini kita akan ubah network kita. Ya, kita ubah network kita menjadi IP static, IP-nya 191.168.0.1 dan 0.2 subnet mesh-nya default dengan default gateway 192.168.0.1. DNS-nya juga sama 191.168.0.1. Oke. Jika pastikan kabel LAN yang ada pada komputer sudah terhubung pada switch manage kita. Jika sudah, maka kita akan kita akan buka browser kita, dan kita akan masukkan IP yang mengarah pada kita akan masukin IP 191.1.1 agar bisa masuk ke login switch manage kita. Ini juga sudah, maka kita akan masukkan username admin dengan passwordnya admin. Ya, langsung saja kita pergi ke konfigurasi VLAN, lalu kita akan create VLAN yang pertama, yaitu VLAN ID 10, deskripsinya itu lab TKJ. Kita akan pilih port 3 sampai 6, apply. Lalu kan kita membuat VLAN ID nomor 20, deskripsinya lab MM dengan portnya itu 7 sampai 10. Apply. Lalu kita akan buat VLAN ID nomor 30 dengan deskripsi lab OTKP dengan portnya dari nomor 11 sampai nomor 14. Apply. Lalu kita akan buat VLAN nomor 40 deskripsi staff baru, portnya dari nomor 15 sampai 18. Apply. Dan yang terakhir kita akan tambahkan VLAN ID nomor 50 dengan deskripsinya APGS dengan port dari 19 sampai 2. Oke, sudah, kita pergi klik port config, kita pilih link type-nya, kita ubah menjadi mode terang pada port 1, klik apply. Lalu kita kembali lagi ke VLAN config, kita edit pada lab TKJ 1, tambahkan port 1 mode terang, lakukan hal yang sama pada kelima VLAN kita. Oke, ini kalau misalkan in case di tampilan switch kalian UI-nya kayak gini, itu ketik aja username admin dan passwordnya juga admin. Nah, di UI terbaru ini dia diminta untuk masukkan new password. Kita ketik aja 1234567 dan confirm passwordnya juga 1234567. Apply. Nah, untuk konfigurasi VLAN-nya di sini di atas ada tab auto features, habis itu di VLAN-nya di add aja. Bukan VLAN 10, name-nya live TKJ. Nah, tadi di anti port-nya itu di 3, 4, 5, 6 dan tag-nya di 1. Klik create, lagi
20 di 20 left dan partnya itu di 78 90 dan backwards-nya ranknya 1. Oke, di add lagi di left. Oke. Kalau sorry film ID itu di 30 dan filmnya left. 78 90 11 12 13 14. Portnya 1. Oke, di add aja lagi di 40 dan stop. Tadi 11 12 13 14 16 15 16 17 18 ya. Create itu add lagi di 50 itu di 19 20 create. Oke, di config ID-nya diganti di tadi dari 3 4 56 itu di 10 Y 7 8 9 10 di 20 Y 11 12 13 14 itu di 30 Y di 15 16 17 18 itu di 40 Y 19 20 21 22 itu di 50 Y. Jika sudah melakukan konfigurasi switch manage, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada AP kita, pada access point kita. Pada langkah selanjutnya kita akan mencoba kabel Ethernet yang menghubungkan antara router yang mengarahkan switch dan access point dengan kabel Ethernet yang terhubung pada PC dan kita gunakan untuk konfigurasi. Sebelum itu kita reset dulu ya. Oke. Di sini kita akan login saja. IP-nya tetap IP statik, tapi untuk login pada TP-Link kita, TP-Link access point kita itu dia dimulai dari IP 191.168.254. Oke, jika sudah, maka kita akan membuat password lagi. Passwordnya admin 1. Di sini kita akan mengubah SSID kita. Kita klik wireless, kita ganti wireless network name-nya. Di sini kita beri namanya yaitu APGuest 01. Untuk wireless security-nya atau password, kita pilih WPA/WPA2, versinya WPA2PSK. Lalu wireless passwordnya 123456778. Jika sudah, maka klik save. Dan jika kita sudah selesai melakukan konfigurasi pada TP-Link kita, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan uji coba. Dan di sini kita akan melakukan uji coba. Kita akan ubah IP, kita akan colok kabel Ethernet kita ke port VLAN 1. Di sini kita sudah dapat ya IP-nya, IP dari VLAN 1. Kita akan buka terminal. Ini kita akan testing ke Google. Oke, kita sudah berhasil ping ke Google, maka kita akan melakukan percobaan pada port VLAN 20. Oke, kita sudah dapat akses internetnya. Port IP juga sudah berubah menjadi 300/120. Kita tes ping saja. Oke, kita berhasil ping ke Google. Lalu kita akan coba pada port VLAN nomor 30. Ya, bisa dilihat kita IP-nya sudah berubah menjadi titik 30. Kita coba tes ping Google.
Oke ya, sudah bisa. Lalu kita akan melakukan pada port VLAN 40. Oke, sudah dapat IP-nya. Kita ping lagi untuk memastikan apa sudah bisa atau enggak. Oke, sudah bisa. Lalu yang terakhir kita akan melakukan pada port VLAN nomor 50. Oke, kita sudah dapat IP-nya 200.100.50. Kita sudah dapat akses internetnya dan kita akan melakukan testing dan berhasil. Oke. Lalu kita akan melakukan uji coba pada akses point kita. Oke, di sini kita akan login ke akses point kita yang tadi kita beri nama pgues01. Masukkan passwordnya 123456778. Next. Oke, di sini sudah tulisan connected and secure. Dan kita coba tes, kita lihat status, kita sudah mendapatkan internetnya. IP addressnya juga 200.100.50 ya. IP kita sudah kita config dan kita akan testing kembali. Apakah bisa atau tidak? Oke, ternyata bisa. Oke. Setelah kita melakukan uji coba internet pada tiap VLAN dan akses point, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan uji coba limit dan juga uji coba ping. Maka langsung saja kita buka browser kita buka speed test. Di sini ether kita terhubung pada VLAN nomor 10, VLAN yang tidak kita limit ya. Kita bisa lihat speednya ya, kisarannya 60-an Mbps ya. Di sini kita akan copot kabel Ethernet-nya dan kita akan pindahkan pada port VLAN nomor 40 yaitu staff TU. Oke, kita sudah terhubung. Kita bisa lihat statusnya ya. Lihat untuk IP-nya 200.140. Kita melakukan tes kembali. Dan ya, speednya hanya mentok di 10 Mbps saja. Ini kita akan lakukan pada VLAN access point. Kita akan pindahkan kabel kita ke port VLAN 50. Kita sudah dapat IP-nya juga. Ya. Oke, kita lakukan uji coba lagi. Dan seharusnya ini kecepatannya akan berkisar sampai 20 Mbps saja. Nah, ya. Hanya mentok sampai 20 Mbps saja. Dan langkah selanjutnya kita melakukan testing ke IP router. Kita akan ping pada IP router kita yaitu 10.20.11.1 dan ya, setelah kita klik enter muncul pesan destination net unreachable, yang artinya kita tidak bisa mengirim request ke IP router karena sudah diblokir pada firewall kita. Oke, kita cek tes lagi, tidak bisa. Sedangkan kalau misalnya kita ping Google itu bisa ya, ada akses internetnya. Tapi kalau kita ping ke IP router tidak bisa. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.